Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 hal, yaitu ada Activated Firewall, Secure SSH Login, Secure PHP Login, serta Secure Webmin Login. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu dulu nih firewall. Yang pertama itu, project pertama Activated Firewall. Kita harus tahu dulu nih firewall itu apa sih. Jadi firewall itu analoginya gini, kalau misalkan kita kayak rumah, itu firewall itu ibaratnya pintunya, dari mana sih kita bisa masuk ke satu web, misalkan diizinkan masuknya itu lewat mana. Nah, firewall ini berfungsi untuk seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini pembahasannya, saya akan mencoba mencontohkan gimana sih caranya kita ngeblok firewall atau ngeblok pintu nih, biar gak sembarangan orang bisa masuk ke server kita. Di sini saya visualisasikan dengan Ubuntu server di VirtualBox. Nah, pertama-tama teman-teman langsung aja ya login pakai di Ubuntunya. Kita masuk ke super user, yaitu sudo su, ketikkan passwordnya. Kalau udah, teman-teman bisa langsung ke status firewallnya dulu, dicek dulu nih, karena kalau di Ubuntu itu sama Debian biasanya udah ada firewall bawaan. Kalau di Linux itu sama kayak Windows tuh udah firewall bawaannya itu Windows Firewall. Nah, kalau di Ubuntu atau Debian, distronya Linux, itu biasanya UEFI. Nah, teman-teman bisa cek UEFI status. Nah, kayak gini. Di sini kelihatan nih statusnya aktif atau enggak. Kalau misalkan teman-teman belum aktif statusnya, teman-teman bisa di UEFI enable itu. Nah, karena di sini saya udah pernah setting juga ya firewall saya. Kebetulan saya hanya ngebukanya itu di port 80, port 443, port 2333, dan port 12345. Untuk port 22-nya sendiri saya blok. Port 22 apa sih? Port 22 itu bisa buat pengganti SSH gitu, teman-teman. Nah, port 80 itu HTTP. Port 2333 ini kita untuk nanti mengamankan secure SSH loginnya gitu. Dan sedangkan 12345 itu untuk webminnya. Nah, di sini udah enable ya teman-teman ya. Kalau udah enable gini, biasanya di firewall bakal gini nih. Oh iya, kita pertama-tama cek IP kita dulu ya. 192.168.56.101. Nah, kita setting di, karena ini saya pakai IP statik ya. Nah, kita setting di sini. Web server saya ini namanya dikadas.com. Nah, ini udah sesuai atau belum IP-nya? Ini namanya kita pointing, teman-teman. Biar si IP ini bisa login, bisa diakses dengan menggunakan DNS dikadas.com kayak gini ya. Nah, kalau udah pointing di sini, teman-teman juga bisa pointing di Windows-nya. Pointing di Windows-nya itu di Windows Sistem 32, terus ke drivers, etc host. Nah, ini disamakan ya teman-teman, ditambahin ini, kita pointing. Jadi nanti aksesnya itu teman-teman bisa langsung kayak gini di kadas.com. Nah, gini ya teman-teman ya.
Kalau misalkan saya mau masuk nih dari port lain, tadi kan statusnya udah enable ya firewall saya. Nah, ini yang saya buka cuma port 80, yaitu port HTTP, port 4333, 2333, dan 12345. Misalkan saya mau akses lewat port lain nih. Nah, ini bakal ditolak nih sama firewall. Nah, fungsi firewall kayak yang saya tadi bilang, teman-teman. Itu untuk ngasih kuncinya, ngasih aksesnya. Dari mana aja sih kita boleh masuk gitu. Kayak yang tadi saya bilang, ibarat rumah, firewall itu pintunya. Jadi, pintu mana nih? Tempatnya yang boleh masuk tuh pintu mana aja gitu. Di setting tuh. Saya contohin, kalau misalkan saya mau masuk uh, ke webmin ya teman-teman ya. Kalau webmin itu kan portnya 10.000 sebenarnya. Nah, dia ditolak nih biasanya. Nah, nih lama kan ditolak. Kalau misalkan saya masuk ke port 12345. Nah, nih kayak gini. Yang ini 10.000 ditolak ya teman-teman ya. Nah, terus ini dia mau webmin. Karena ini udah sempat saya ganti juga secure PHP webminnya itu, webmin loginnya, sama login PHP MyAdminnya juga udah saya ganti, udah saya amanin gitu. Nah, di pembahasan kali ini gimana sih kita cara settingnya? Teman-teman bisa langsung kayak gini. Pertama kayak yang tadi saya bilang, di WiFi status teman-teman cek dulu udah aktif atau belum. Kalau belum, di enable dulu. Setelah di enable, teman-teman bisa masukin ini WiFi default deny incoming. Default deny incoming maksudnya dia deny itu nolak ya, nolak semua IP yang masuk dari port lain itu, incoming yang datang. Kebalikannya, teman-teman juga harus ngeblok yang harus di allow yang outgoing, yang keluar, IP yang keluar gitu. Port untuk keluarnya di allow. Nah, ini di allow di port 80 sama port 443 gitu teman-teman. Nanti bakal jadi kayak gini nih pas kita cek statusnya. 80 di allow, 443 di allow gitu. Selanjutnya kalau udah, teman-teman bisa masuk ke etc ssh sshd config. Di sini teman-teman bisa pakai VI atau pakai nano. Kalau saya biasanya pakai nano. etc ssh sshd config. Nah, ini buat apa sih? Ini kita buat nge-low dari port 2333 gitu. 2333 tuh buat apa? Nanti buat akses kayak ke SSH, PHP MyAdmin gitu. Nah, selanjutnya teman-teman langsung di WiFi allow 2333. Lalu di setting di webmin sekarang, karena kita juga mau ngamanin webminnya ya. Ngamanin webminnya. Nano etc webmin miniserve.conf. Nah, di sini kalau port defaultnya ini pasti 10.000 teman-teman. Karena sini saya amanin,
saya ganti nih portnya jadi 12345 gitu. Kalau udah di save, langsung ke tahap selanjutnya, di allow juga port 12345 biar kita bisa akses. Nah kalau udah langsung di status kayak gini, aktif atau belum. Nah kalau aktif, teman-teman bakal bisa kayak gini nih. Nah di 10.000 udah ditolak, 12345 diizinin gitu. Kalau misalkan kita tes nih, kita disable lah firewallnya, kan ke stop tuh. Nah ini biasanya dia bakal masuk nih di port lain. Oh ini gak ada portnya, sorry. Ngeceknya kalau kita pakai putih gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga udah saya amanin karena udah saya ganti, bukan pakai PHP admin lagi cara loginnya gitu. Jadi untuk firewall itu kita fungsinya itu untuk mengamankan akses masuk. Akses masuk mana yang kita amanin nih, port berapa aja yang bakalan kita buka. Project kedua ada secure SSH login. SSH itu apa sih? SSH itu secure shell. Jadi kita kayak ngakses komputer kita dari jarak jauh, yaitu di remote. Ngakses server kitanya pakai remote. Nah remote itu apa? Remote itu untuk SSH. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah karena di sini Ubuntu, saya mencoba akses remote-nya menggunakan aplikasi tambahan. Ikuti di video sebelumnya juga pernah saya demoin ya pakai putih itu gimana. Nah di sini WiFi-nya disable kan. Nah SSH itu portnya 22. Kalau misalkan kita belum aktifin di firewall, dia biasanya bakal tetap mau akses teman-teman. Yang firewall tadi belum kita aktifin ya. Nah ini udah koneksi. Nah jadi untuk mengaksesnya itu kita harus ganti portnya. Karena port yang diganti itu saya pakainya 2333. Sorry salah, bukan koma. Belum ganti port kan. Jadi ini kita harus ganti dulu portnya ke 2333. Nah dia bakal mau nih gitu. Nah tapi kan di sini adalah gimana cara kita ngamanin dari login SSH-nya ya. Yang mau kita amanin nih login SSH-nya. Gimana sih caranya? Gitu. Di sini saya mencoba loginnya itu menggunakan user lain. Nah kalau pakai user utama saya nih, dia pasti gini nih, akses deny. Ini tandanya udah diamanin SSH-nya. Saya harus pakai user yang lain. Karena untuk user AS sendiri
itu dia ditolak. Nah, kalau saya loginnya pakai user UAS, dia mau caranya gimana sih? Gampang teman-teman. Caranya itu pertama-tama kita bikin nih add user UAS. Ya, misal ya UAS itu untuk penamaan user ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ganti namanya misalnya dengan nama teman-teman kalian, teman-teman kalian atau nama kalian sendiri terserah, atau nama kucing kalian ya bebas lah itu mah. Kalau udah bakal dia nge-create kayak gini nih, adding new user UAS with group UAS, creating home directory, dia bikin directory baru, terus copying filenya, habis itu teman-teman bisa masukin passwordnya kayak gimana, masukin lagi. Nah, ini untuk user, untuk nama usernya gitu. Nah, ini namanya UAS. Kalau ini saya kosongin ya, room number, work phone, home phone, other, UAS. Setelah itu kalau udah benar semua, ya, dan enter. Selanjutnya, nah, add user UAS ke sudo. Jadi biar si user UAS ini jadi super user teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman bisa cek di nano etc sudo ers. Sudo ers itu apa? Sudo ers tuh untuk user-user mana yang mempunyai akses administrator. Sudo akses administrator itu akses sudo maksudnya ya. Nah, di bagian sini, ini bagian sini nih, awalnya pasti cuma ada root doang nih, teman-teman tinggal tambahin aja, ikutin percis sama UAS all gitu. Artinya apa? User UAS punya privilege setara dengan user root. Nah, kalau udah teman-teman save, terus teman-teman bisa langsung cek di ini di sudo UMI gitu, sudo UMI root. Karena di sini saya pakai root ya. Kalau misalkan mau ganti user, bisa teman-teman ganti user dulu. Nanti langsung ke ini, tinggal UMI aja. Kalau udah root berarti udah benar ya. Terus di SSHD config juga ditambahin ya teman-teman ya. Yang tadi nano etc SSHD config, tambahin di sini allow user UAS gitu. Buat apa? Di sini untuk yang login SSH tadi, biar si user UAS ini diizinkan untuk login. Nah, kalau udah kayak gini, ini bakal gini nih, yang tadi saya contohin ya. Dia bakal akses deny. Kalau login pakai UAS baru mau. Sampai sini project kedua selesai. Yang ketiga ada project secure PHP admin login. Ini kita ngamanin nih akses PHP my admin biar kayak gini teman-teman. Kan kalau normalnya itu teman-teman tinggal nulis nih localhost teman-teman /php my admin gitu ya. Nah, ini bakal not found nih, karena di sini udah saya secure. Sebenarnya banyak cara-cara buat secure PHP my admin, cuma di sini saya pakai yang paling simpel itu ngubah dari DNS nya sendiri. Jadi nanti slashnya ini bukan pakai slash php my admin lagi,
Itu caranya gimana sih? Caranya juga gampang. Teman-teman bisa langsung pertama-tama teman-teman dapetin ini dulu ya, ke browserlink.com tools random hacks. Nah, ini saya ganti nanti loginnya pakai ini nih. Teman-teman bisa juga sih kayak ganti misalkan di kadas.com slash nama teman-teman atau hal-hal lain lah, itu terserah. Cuma karena ini saya pengen lebih aman aja, jadi pakai random hex saja gitu, random hexadesimal gitu sih, biar gak gampang kebaca sama kayak hacker-hacker gitu kan. Pas dibuka linknya, wah apaan nih linknya begini gitu. Terus teman-teman langsung setting di etc apache2 konfigurasi enable phpMyAdmin.conf. Nah, ini defaultnya nih, defaultnya aliasnya bakal slash phpMyAdmin spasi slash user share phpMyAdmin. Nah, slash phpMyAdmin ini nih yang kita ganti nantinya. Untuk slash usernya ini adalah lokasinya, lokasi ngebukanya. Kalau kita buka phpMyAdmin bakal ngambil lokasi indeksnya tuh ini gitu, directory indeksnya. Nih di sini jelasin ya, directory user share phpMyAdmin options symlinks if owner match directory index.php gitu. Saya aman ini gimana? Ini yang slash phpMyAdmin kita ganti teman-teman, ambil yang di random hex. Nah ini ya, yang random hex tadi. Misalkan saya contohin nano slash etc slash apache2 terus lagi tadi ya, conf enable phpMyAdmin.conf conf strip enable slash phpMyAdmin.conf. Nah di sini ya, nah ini yang kita ambil nih. Saya coba login pakai ini, apakah demo. Oh sorry, ini kita ganti lagi aja dulu biar gak ribet ya. Karena misalkan tadi kan udah ini pakai putih ya, kita ambil dari putih aja biar gampang bisa di copy. Lalu slash etc apache2 conf enable slash phpMyAdmin. Nah ini kita delete dulu yang tadi saya bilang. Misalkan teman-teman mau pakainya apa nih, unpam. Nah tinggal save yes, enter. Nah tinggal dicek deh bisa nggak pakai unpam nih di kadas.com unpam. Oh belum bisa, sorry.
Oh iya, Apache-nya harus diinin dulu ya teman-teman ya. Restart dulu. Apache status service Apache 2 restart service Apache 2 status. Biasanya dia bakal mau. Nah, kan benar kan? Langsung mau kan? Kayak yang tadi saya bilang, kalau misalkan teman-teman mau ganti jadi apa nih, jadi oh gue pengen ganti jadi nama gua atau pengen gue ganti jadi nama kampus Unpam, teman-teman bisa ganti ya langsung jadi Unpam misalkan. Yes, terus jangan lupa di restart. Nah, nih langsung gak bisa kan dia, dan teman bisa aksesnya pakai Unpam tuh gitu ya teman-teman ya. Untuk mengamankan PHP admin login, fungsinya itu buat biar database kita itu gak gampang diacak-acak sama hacker. Kalau PHP adminnya pakai PHP admin kan wah, hacker juga udah tahu kan. Kalau pakai yang lain kan nggak ketahuan gitu. Nah, yang terakhir adalah project secure webmin login. Gimana sih caranya secure webmin login? Secure webmin login di sini saya mencoba ganti portnya ya. Kayak yang tadi saya bilang, random portnya itu 10.000 kalau webmin. Default portnya. Teman-teman tinggal ganti di sini aja ya. etc webmin miniserve.conf. Udah gitu doang. Diganti jadi 12345. Nah, dia langsung masuk. Salah. Nah, itu ya teman-teman ya kurang lebih ya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.